Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semuanya, memberikan kita kenikmatan begitu banyak sehingga pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk sama-sama berkumpul di sini untuk melanjutkan daurah guru. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin tentang kutab dan juga tentang pendidikan anak-anak kita di Kutab Ummul Qura Indonesia. Ustaz dan Ustaz sekalian yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf ini suaranya rada serak, ini bukan sedih atau bukan melankolis ya, tetapi karena dari pagi ya alhamdulillah ketemu dengan wali santri ya. Jadi rada-rada serak-serak bahasa atau kering ini. Tafadhol antum menilainya apa ya. Jadi harapannya dengan suara yang seperti ini tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk sama-sama mengkaji bagaimana pendidikan santri-santri kita di Kutab Ummul Qura ini. Insyaallah taib ya. Alhamdulillah Ustaz dan Ustaz sekalian, sebelumnya mungkin ana minta izin kepada sahabat perjuangan dan juga guru-guru ana Ustaz Husain dan Ustaz Irfan ya, dan juga sahabat ana Ustaz Iqbal dan semua sahabat guru-guru dan juga Ustaz dan Ustaz semua di sini, izinkan ana untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan konsep pendidikan santri-santri kita di Kutab ini. Bismillah Ustaz dan Ustaz sekalian, kemarin sebelum kita lanjut kepada konsep Kutab, mungkin nanti akan ada yang bertanya. Dan juga kemarin ada pertanyaan dari Ustaz Wahid, dari Ustaz yang lain mungkin yang akan anak ulang jawabannya di sini. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita tentang beberapa materi yang anak sampaikan sebelum membahas tentang tanya jawab konsep kutab. Kita kemarin membahas tentang 2 kaidah. Masih ingat 2 kaidah? Kita membahas tentang 2 kaidah yang ini merupakan kaidah asasiyah, kaidah dasar dalam bagaimana kita mendidik anak-anak kita di Kutab Ummul Qura ini. Ada 2 secara global. Yang pertama adalah kaidah apa? Adalah kaidah ar-ribut ya, itu adalah ikatan. Kaidah ikatan. Keterikatan, bagaimana kita mengikat anak-anak kita dengan sesuatu hal yang bisa menyelamatkan mereka dalam pendidikan ini. Yang kedua adalah qaidatut tahdzir, yaitu kaidah peringatan. Dengan apa kita memperingatkan mereka ya, agar anak-anak kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, dan kita perlu memperingatkan mereka. Dan kemarin kita sudah membahas tentang kaidah yang pertama, yaitu kaidah ikatan ya, dengan apa mereka harus terikat. Kemarin ana sebutkan 6 ya, betul ya. Ternyata setelah ana baca lebih lanjut, di sini disebutkan 6, tapi 1 itu masuk ke dalam salah satu ikatan. Jadi artinya qaidatut tarikhiyah atau ar-rabtu at-tarikhi itu masuknya ke dalam ribtul fikri. Ya, jadi ada 5 ikatan. Yang pertama adalah ikatan apa? I'tiqadiyah, yang kedua ar-ruhiyah, yang ketiga fikriyah, yang keempat ya ijtimaiyah, yang kelima adalah riyadhiyah. Ya, ingat ini sudah kita bahas kemarin berapa? Sudah kita bahas 2. Apa itu? I'tiqadiyah, qawaid rawabit i'tiqadiyah, dan juga rawabit ruhiyah. Ya, kemarin juga sudah kita bahas ya, i'tiqadiyah apa saja dan juga ruhiyah itu apa saja. Masih ada catatan insyaallah ya. Jadi sekarang kita akan lanjut pada rawabit yang ketiga, yaitu adalah rawabit fikriyah ya. Apa yang dimaksud dengan rawabit fikriyah? Jadi ketika kemarin kita bahas, kita ingin anak-anak kita ini terjaga
Kita sudah bahas hadisnya tentang kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya. Jadi murid-murid kita semuanya 15 orang yang ada di hadapan kita, atau 20 orang, atau 25 orang kononi yang ada di hadapan kita, kita harus yakin ada satu hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mereka semua asalnya terlahir dalam keadaan fitrah. Kita harus yakin ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada santri kita berulah A, B, C, ada yang mengatakan sesuatu, ada yang bertindak tanduk yang mungkin keluar dari fitrah, kita harus punya keyakinan bahwa sebetulnya mereka ini terlahir dalam keadaan fitrah. Tetapi fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah atau lingkungannya yang menjadikan dia seperti Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ketika misalkan ada santri yang nyanyi, misalkan ada santri yang bercandanya berlebihan, kita harus yakin sebetulnya ini harusnya nggak terjadi kepada dia, karena dia terlahir di dunia ini dari rahim seorang ibu dalam keadaan fitrah. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia berubah dan bagaimana caranya dia agar terus bersama dengan fitrahnya? Ya, jadi bukan Ustadz Fitrah, ya. Ustadz Fitrah sudah pulang ke Riau, ya. Ini mohon maaf ya, siang-siang atau enggak, ini serius atau ngantuk ini, ya. Nah, pertengahan. Jadi bagaimana anak-anak itu, Ustadz dan Ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tetap terjaga fitrah mereka? Ini kan pertanyaannya, ya kan? Sebetulnya tugas kita sebagai pendidik, tugas orang tua, sebagai pengasuh, ya, yang mengasuh mendidik anak-anaknya, sebetulnya ini aja, menjaga fitrah anak. Ya. Sekarang kalau transformasi ilmu, ini luar biasa mudah. Ya. Google, ini lebih dari Syekh, ya, mungkin Syekh Husain nggak mau Google. Ya, kalau dari sisi keilmuan mungkin kita nggak ada apa-apanya, karena bisa dikeluarin, tapi kan roh itu nggak bisa digantikan. Karena ya semuanya belum ada apa-apanya, karena itu mesin kan. Artinya untuk kalau hanya transformasi ilmu, ya sangat mudah sekali. Tetapi apakah pendidikan hanya itu kan? Gitu. Pertanyaan kita kan gitu. Apakah hanya itu pendidikan? Menjaga fitrah ini yang luar biasa. Satu tugas kita menjaga fitrah aja, ini luar biasa. Kita akan kerahkan seluruh apa yang kita miliki, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, untuk menjaga anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Ini luar biasa. Nah, dengan 5 ikatan ini, ketika anak nanti sudah terikat dengan 5 hal ini akan bisa menjaga fitrah mereka. Yang kemarin kita sudah bahas, walaupun belum kita bahas secara dalam ya. Nanti akan kita bahas secara dalam ya ikatannya masing-masing. Tetapi kita baru previewnya aja. Kita kemarin sudah bahas secara singkat 2 ikatan. Yang kalau 2 ikatan ini sudah terikat dengan anak kita, santri-santri kita, ini insya Allah ya mereka akan terjaga fitrahnya. Pertama, ikatan rawabit i'tiqadiyah, ikatan-ikatan keimanan i'tiqad, akidah. Bagaimana mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajarkan sesuatu tentang matahari, kita sampaikan bahwa matahari ini ujung-ujungnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah mempergulirkan siang dan malam. Ini nggak mungkin, nah. Kalau ini semua terjadi tanpa perintah atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita ajarkan di kutab ini seharusnya terintegrasi dengan keimanan, dengan dasar-dasar i'tiqad, ya, dasar-dasar ikatan-ikatan akidah. Jadi jangan sampai ada guru di sini di kutab kita mempelajari, mengajarkan ilmu-ilmu, ujung-ujungnya tidak ada mentok kepada keimanan. Kita ajarkan, nah, ya, kita belajar tentang suhu misalkan, atau bagaimana panas, energi panas. Ya, prakteknya air dimasak sampai 100 derajat mendidih misalkan. Lalu kita hanya menjelaskan tentang bagaimana air itu berubah dari berapa derajat menjadi 100 derajat, dari situ mendidih. Tapi tanpa kita sampaikan kepada mereka bahwa ini merupakan ya sunnatullah yang telah Allah berikan di dunia ini, yang telah Allah tetapkan, dan ini merupakan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang menghidupkan yang mati,
ya, menjadi hidup, ya, mengeluarkan hidup dari yang mati dari yang hidup. Ini semuanya adalah terkait dengan ikatan yang pertama, yaitu rawabit i'tiqadiyah. Ya, dan kalau ini kita jaga, ini akan menjadikan anak-anak kita tetap pada fitrahnya. Ya. Maka ingat kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bertanya-tanya tentang ketika melihat bulan, qala hadza rabbi. Ya. Ya, maka ketika bulannya hilang, ini bukan Rabbku. Ketika matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, ya, hadza akbar. Ini Rabbku, ini lebih besar. Ya. Tapi lihat bagaimana akhirnya Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi Ibrahim kepada akidah bahwa Allah lah Rabb semesta alam. Jadi ujung-ujungnya semua yang kita pelajari harus bermuara pada ikatan yang pertama adalah rawabit i'tiqadiyah. Mafhum ya, insyaallah ya. Lalu yang kedua adalah rawabit ruhiyah, ikatan-ikatan ruhiyah. Yang kalau kita ikatkan ikatan ruhiyah ini kepada anak-anak kita, santri-santri kita, maka ini akan menjaga mereka dari kerusakan-kerusakan yang bisa menjadikan fitrah mereka, ya, ternodai. Ya, bagaimana mereka cinta dengan masjid, bagaimana mereka cinta dengan kewajiban sholat misalkan, bagaimana mereka cinta dengan nawafil, dengan hal-hal yang sunnah, ya. Sehingga kalau ini terjaga, Masya Allah, anak-anak kita akan terjaga fitrah mereka. Jelas ya? Dan kita kemarin sudah bahas beberapa poin tentang rawabit ruhiyah. Masih ada catatannya? Ada yang bisa disebutkan? Yang pertama apa? Melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib tentunya ya, sholat, ya, zakat, ya. Terus apalagi saat yang kedua? Al-Quran. Bagaimana ikat mereka dengan Al-Quran, kalamullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rumah Allah, bibuyutillah. Ikat mereka, hati mereka ikat dengan masjid. Sehingga nanti santri-santri kita ini ketika mereka sudah terikat dengan masjid, ya, pokoknya mereka tuh kalau sehari nggak ke masjid itu Masya Allah mereka akan merasakan kegerasangan di hati mereka. Kenapa? Karena hati mereka mu'allakun bil masajid, terikat dengan masjid. Yang keempat, zikir pada Allah. Yang kelima, ya, bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Ya, ini adalah ikatan-ikatan yang bisa kita ikat santri-santri kita di dalam hati mereka agar mereka terikat dengan ikatan-ikatan ruhiyah ini. Ya, mafhum? Insyaallah. Ustazah. Maka sekarang kita berlanjut, ya, ikatan ketiga yang bisa kita jadikan kekuatan untuk apa? Untuk menjaga mereka dari fitrah. Karena kita nggak bisa gini. Sekarang kalau ada dai mengikat mad'unya dengan dirinya, ya, dai mengikat mad'unya dengan dirinya. Ini nanti kalau dirinya ini, si dai ini ada salah, mad'unya itu akan menentang. Betul nggak? Jadi jangan sampai seorang guru mengikat santrinya dengan gurunya. Walaupun tetap mengajarkan ilmu perlu ada keteladanan. Tapi jangan sampai ada guru favorit misalkan. Ya. Tapi murid ini kalau nggak sama guru ini nggak mau belajar. Ya. Akhirnya belajarnya bukan karena Allah, bukan karena akidah, bukan karena i'tiqad, tapi karena personal. Ini juga tidak bagus. Makanya di sini maksudnya adalah kita ikat dengan hal-hal yang memang di situ merupakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Jadi tadi sudah dua ikatan, i'tiqadiyah dan juga ruhiyah. Lalu ikatan yang ketiga adalah rawabit fikriyah. Apa itu rawabit fikriyah? Ikatan secara ideologi. Ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud, ya, dengan ikatan ideologi adalah menjadikan anak-anak kita, santri-santri kita itu, ya, ketika mereka kita didik dengan didikan di kitab ini, mereka terjaga dengan ikatan ideologi ini sampai mereka menjadi pemuda, menjadi dewasa. Apa yang dimaksud dengan ikatan ideologi ini? Bahwa ada keterikatan secara fikriyah, ideologi. Bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala hal. Bahwa Islam adalah solusi dari semua permasalahan yang ada. Bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah solusi dari semua persoalan yang ada. Ya.
sehingga kita ikat ideologi mereka dengan pemahaman yang benar, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar, ya, sesuai dengan bagaimana para sahabat memahami Islam, bagaimana para salafus soleh, bagaimana para ulama terdahulu. Sehingga ketika mereka memahami itu dengan benar, maka mereka insya Allah akan terjaga sampai mereka dewasa. Ya. Mereka akan meyakini bahwa Al-Quran Al-Karim adalah tuntunan. Al-Quran dan Sunnah adalah tuntunan yang tidak bisa tergantikan. Sehingga kalau ada apa-apa mereka akan, apa nih? Bagaimana Allah memerintahkan, bagaimana Rasulullah memerintahkan, kan gitu. Ya. Dan juga dengan ilmu-ilmu syar'i, ikat mereka dengan ikatan ilmu syar'i. Agar bagaimana nanti mereka berperilaku dalam kehidupan ini, maka harus sesuai dengan bagaimana ilmunya, gitu. Maka menanamkan iman sebelum Al-Quran, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ini ikatan ideologi Ustaz dan Ustazah. Terbentuk gak? Ketika nanti anak-anak misalkan ingin mengerjakan sesuatu, ini apa nih ilmunya, dalilnya mana misalkan seperti itu. Sehingga mereka punya satu kerangka berpikir yang benar, yang bisa mereka bawa sampai mereka dewasa. Dan juga contohnya seperti apa? Dan menjadikan tarikh Islam atau sejarah Islam itu sebagai apa? Ya, sebagai ruh dan kudwah. Sebagai ruh, semangat mereka. Dan juga kudwah, contoh terbaik mereka dalam mengambil sikap. Ya. Maka diantara pilar kita adalah sejarah. Maka kita jadikan gimana anak-anak ini terikat secara ideologi, fikirnya mereka, bahwa sejarah itu bukan hanya masa lalu. Sejarah itu bukan hanya cerita dongeng yang mungkin beratus atau ribu tahun yang lalu, bukan hanya itu. Sejarah adalah ruh, semangat bahwa Islam pernah seperti itu dan kita akan mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana dulu pernah ada. Bahwa sejarah itu adalah contoh terbaik dan kita bisa mencontoh itu. Bagaimana dulu para ulama ada yang menghafal ratusan hadis, ribuan hadis, jutaan hadis. Imam Ahmad sampai menghafal lebih dari 1 juta hadis misalnya. Ini bukan sekedar cuap-cuap cerita, tapi ini menjadi ruh, semangat buat anak-anak kita. Ustaz, saya ingin seperti dia. Ketika mereka membaca tentang Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, mereka baca manaqibnya, bahwa Imam Bukhari itu ternyata beliau manusia biasa yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan hidupnya. Sehingga dengan tuntunan itu beliau Allah anugerahkan, Allah berikan taufik mengarang kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sehingga nanti anak-anak kita ketika menjadikan tarikh itu, sejarah itu sebagai ruh dan kudwah mereka akan punya semangat. Ya. Dan ini kita ikatkan mereka, berikan sejarah, berikan wawasan tentang agama ini, tentang Al-Quran, tentang hadis. Bagaimana dulu para sahabat, sejarahnya kita bacakan kepada mereka. Agar mereka terikat secara fikri, ideologi mereka. Jadi, karena mereka akan diserang Ustaz dan Ustazah. Dengan apa? Dengan ideologi-ideologi yang saat ini berkembang. Ya, dari barat misalkan. Macam-macam. Apa contohnya dalam pendidikan ini? Misalkan ketika mereka besar nanti menikah, ada jargon misalkan 2 anak cukup misalkan gitu ya, logonya gini kan, 2 anak cukup, ada tubuh di mana-mana begini. Padahal kata Nabi SAW ya, tazawwajul wadudul walud, tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirum bikumul umamu yaumal qiyamah. Nah ini kalau anak sudah punya keterikatan secara ideologi, dia ngedengar jargon 2 anak cukup, dia akan menolak. Oh nggak bisa. Kalau kata Nabi kok, nikahilah wanita yang memiliki rasa cinta yang tinggi dan juga yang subur. Karena aku berbangga dengan kalian dengan banyaknya jumlah pada hari kiamat, jumlah umatku pada hari kiamat. Artinya dia akan, oh nggak bisa. Jadi fitrahnya itu tidak gampang terwarnai dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Mafhum insyaallah? Insyaallah mafhum. Selain dengan sejarah, apa
yang bisa mengikat mereka secara fikri, secara ideologi adalah dengan thaqafah al-islamiyah, dengan wawasan keislaman. Kita perlu buka mereka bagaimana saudara-saudara kita mungkin yang sekarang bahwa Islam ini bukan hanya di Indonesia. Islam ini misalkan di mana, oh ternyata kita punya saudara di Suriah, kita punya saudara di Palestina, kita punya saudara, dan itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa umat Islam, orang-orang beriman adalah saudara. Sehingga tidak sempit mereka. Sehingga ketika melihat sesuatu kok akhirnya gampang bermusuhan misalkan. Jangan sampai seperti itu. Kita buka wawasan mereka tentang Islam dan kita jadikan mereka ini ya memiliki dasar-dasar yang sesuai dengan konsep Islam yang kafah, yang sempurna. Ya. Dan juga dengan bahwa Islam ini memerintahkan terhadap terhadap dakwah, ya, memberikan perhatian khusus terhadap dakwah, ya, agar mereka ini anak-anak kita nanti bukan hanya semangat soleh secara individu, tetapi mereka punya semangat soleh secara sosial juga. Dan ini perlu kita bentuk, Ustaz dan Ustazah. Ini perlu kita bentuk. Dan tentunya yang harus kita mulai adalah diri kita sendiri. Kita juga perlu mengikat diri kita dengan ikatan ketiga ini, yaitu ikatan fikri. Belajar. Ya. Jangan pernah kita berhenti belajar. Jangan pernah kita berhenti untuk menuntut ilmu. Anak mohon doa, mudah-mudahan nanti kalau urusan kutab selesai, artinya selesai itu nanti kurikulum udah jadi, sistem udah jadi. Ane mungkin minta izin Ustaz Hussein, Ustaz Irfan, gantian ane yang belajar. Pengen mulazamah rencananya. Pengen terus belajar. Pengennya di Masjid Nabawi ya, sambil bimbing-bimbing umroh lah buat ininya. Artinya kita nggak ada kata berhenti belajar, Ustaz. Atau ikut kajian-kajian yang ada. Ya. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ini juga nasihat untuk diri anak pribadi. Mari kita ikat diri kita dengan ikatan fikriyah, birrawabit fikriyah, dengan ikatan-ikatan fikri secara pemikiran, ideologi. Ya, kita terus belajar, kita tuntut ilmu. Jangan sampai kita sekarang gimana kalau kita tidak punya itu? Lalu apa yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita? Maka ada satu kaidah, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu itu. Orang nggak punya duit, mana bisa dia ngasih duit? Orang yang nggak punya ilmu, mana bisa memberikan ilmu? Ya, maka Ustazah, inilah ikatan ketiga yang perlu kita sama-sama jaga untuk anak-anak kita. Kita ikat mereka dengan ikatan fikriyah. Baik, itu secara singkat. Nanti insya Allah akan ada dengan izin Allah akan ada sesi untuk membahas khusus terkait dengan ikatan fikriyah ini. Namun kita berlanjut terlebih dahulu pada ikatan keempat, yaitu ar-rawabit al-ijtimaiyah, ikatan sosial, ijtimaiyah, ya. Ikatan secara sosial. Jadi setelah kita ikat anak-anak kita dengan ikatan i'tiqadiyah, lalu ikatan-ikatan ruhiyah, ikatan-ikatan fikriyah, agar mereka secara i'tiqad benar, ya, secara ruhiyah soleh, ya, lalu secara fikriyah pinter, ya, bahasa mudahnya gitu ya. Lalu yang keempat, jangan sampai mereka cuma jadi anak yang akidahnya baik, rajin beribadah, lalu pinter, tapi ternyata sama orang ngeselin, ternyata ke masyarakat nggak diterima. Jangan sampai. Maka ada ikatan keempat yang perlu kita jaga untuk anak-anak kita. Kita ikat mereka, kita ajarin mereka, yaitu rawabit ijtimaiyah, ikatan sosial. Jadi nggak bisa manusia itu nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Ya, kemarin Anda dengar udah disampaikan hadisnya, ya. Tentang mana yang lebih baik sendiri atau berjamaah, ya. Apa depannya hadisnya? Apa Ustaz?
Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin yang di jamnya Ustadz Hamid kayaknya disebutkan hadis itu. Ya. Yang akhirnya orang yang dia bercampur dengan manusia lebih baik dan bersabar, wa yasbir ala adahum khairum minal ladzina la yukhalituna an-nas wa la yasbir ala adahum. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersama dengan manusia, dia bersosialisasi dengan manusia, ke tetangga dia dikenal, ya, ke masyarakat dia juga dikenal, lebih baik kata Nabi. Walaupun dia menghadapi hal-hal yang gak mengenakan dari masyarakat, mungkin dicibir, ya, mungkin ada hal-hal yang namanya bersosialisasi pasti ada gesekan. Tapi kata Nabi ini lebih baik daripada orang yang ya la yukhalitun nas. Dia tidak pernah bercampur dengan masyarakat, dia tinggal di gunung, ya, sendiri, gitu kan, sama kambing-kambingnya, gitu ya. Tinggal di ya lembah sama ikan-ikannya, gitu ya. Ya, dia nggak pernah menyakiti orang lain dan orang lain tidak pernah tersakiti dengan dia, tapi dia sebenarnya nggak bersabar gitu ya. Jadi kata Nabi, walaupun yang ini tentu nggak punya salah, yang di gunung nggak punya salah, karena dia yang ngurusin kambing doang, gitu. Tapi yang di masyarakat mungkin dia ada salah, ada janji yang mungkin tidak tertepati karena lupa atau apa, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang memang karena bersosialisasi. Tapi kata Nabi yang seperti ini jauh lebih khairun, kata Nabi, khairun, lebih baik daripada orang yang di gunung. Walaupun nanti ada hadis tersendiri kalau tentang menghadapi fitnah, ya, fitnah akhir zaman, ya. Ya, Masya Allah, ya. Semoga Allah tenangkan, ya, Insya Allah. Baik. Jadi yang seperti ini kenapa penting? Makanya ada ikatan keempat, yaitu ikatan sosial. Agar anak-anak kita bukan hanya baik secara akidah, bukan hanya soleh secara pribadi, bukan hanya pinter tapi juga punya ya kecakapan sosial. Apa yang dimaksud dengan rawabit ijtimaiyah? Ya. Jadi yang dimaksud dengan rawabit ijtimaiyah adalah bahwa hendaklah seorang guru, ya, kita semuanya, ustaz dan ustaz sekalian, hendaklah seorang guru ya, untuk sangat memperhatikan fi ta'dibil walad mundu nu'umati asfarihi ala tilzami adabil ijtimaiyah fadilah. Kita mengajarkan, kita sebagai guru ini hendaklah sangat menekankan kepada anak-anak kita, santri-santri kita, untuk memperhatikan sejak mereka tuh ibaratnya bisa diajarin adab lah, di usia-usia tamyiz, ya. Di usia tamyiz ini, di sini ya, nu'umati azfari, sejak kukunya panjang itu artinya sudah mulai intinya sudah mulai tamyiz, sudah mulai bisa diajarin. Ini kira-kira usia kutab awal 3 nih sudah bisa kan kita ajarin ya. Kalau kutab awal 1 2 kadang-kadang memang kita panggil aja masih ke sono kemari, ya, siapa si A sini, masih aja guling-gulingan kan, karena memang belum usia tamyiz. Tapi ketika anak-anak kita, santri-santri kita sudah sampai pada usia tamyiz, sudah sampai pada usia yang mereka ini bisa kita ajarkan adab, maka hendaklah kita ajarkan adab, ya, yang berkaitan dengan sosial kepada mereka, agar mereka iltizam, komitmen dengan apa? Dengan adab secara sosial, adabul ijtimaiyah fadilah, yang bagus, yang utama. Contoh, kalau yang di masyarakat kita apa sih? Kalau lewat itu nyapa, gitu. Ini kadang-kadang apalagi kita berada di lingkungan Betawi. Kalau kata orang Betawi, yang penting menyapa, ya. Kalau nyapa ini bebek apa orang gitu? Betul kayak gitu. Ini orang apa bukan sih? Kok lewat nyapa? Nah, apalagi kita sebagai gurunya. Jangan sampai kita nggak ada ungguhnya. Mau naik mobil, naik motor, kalau bisa misi mbak duduk. Kita udah tahu duduk kan, tapi nggak apa sapa. Jangan, ya itu namanya kita sosialisasi. Ada yang meninggal dikunjungi, ada yang sakit dijenguk. Ini merupakan adab-adab yang harus kita jaga untuk anak-anak kita. Nggak bisa ustaz dan ustazah. Nabi Muhammad aja udah disebut sebagai al-amin, as-sadiqul amin.
Orang yang jujur terpercaya. Bayangin, kita belum dapat sebutan itu. Tapi ketika bicara akidah ditolak. Lalu kita belum seperti itu, ya. Ketika kita ditolak, Nabi aja kan ditolak ya. Jangan. Kita udah shodiqul amin belum? Kita udah jujur dan terpercaya belum? Disematkan kepada diri kita. Perbaiki akhlak kita juga. Ini nanti insya Allah akan diperdalam oleh Ustaz Hussein dalam kajiannya. Ya, kitabnya? Ya. Tazkiyatus Sami'. Ya. Kenapa ini penting hadapi ini? Untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita gitu. Contoh misalkan guru-guru kalau ada izin ke koordinator, ke teman sekelasnya, ke kepala kutab. Jangan ini mah nggak masuk kayaknya. Jangan. Ada adabnya, semua ada adabnya. Sama aneh juga terus belajar kita. Ada salah perbaiki. Ada masalah sama orang hadapi. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena ini penting. Orang membawa kebaikan. Kalau caranya salah, dia nggak bisa sosialisasi, ditolak. Yang salah bukan kebaikannya, tapi orang. Jangan sampai kita membawa Islam ditolak karena kita. Jangan sampai Islam ditolak karena diri kita. Jangan sampai Al-Quran ditolak karena kita. Jangan sampai sunnah ditolak karena kita. Hati-hati. Lalu jangan bilang orang gak mau terima sunnah karena kita. Hati-hati. Jangan bilang orang gak mau terima Al-Quran, padahal kita yang gak ada akhlak Al-Qurannya. Jangan bilang orang gak mau terima Islam, padahal kita yang tidak menunjukkan Islam itu nyaman untuk semua orang. Coba kita lihat sirah. Sekali lagi sirah ini Masya Allah sebagai ruh dan juga qudwah kita. Kita lihat sejarah. Berapa banyak sahabat yang masuk Islam karena akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, datang orang-orang kafir Quraisy ngenyek itu apa? Mengejek kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sahabatmu bicara yang enggak. Apa yang dia bicarakan? Katanya dia pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Betul yang mengatakan itu Muhammad? Betul. Kalau gitu saya percaya bahkan yang lebih parah dari itu ya. Bahkan ayat turun dari langit aja saya percaya. Gimana kalau Nabi Muhammad yang jalan sendiri? Tidak ada masalah. Karena semua tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang terpercaya. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, maka penting ini ikatan keempat ini sangat, dan ini menjadi jargon kita ya. Adab sebelum ilmu. Kesemuanya. Dan kadang kita ini hidup di timur ya, di Indonesia ini termasuk negara yang menjunjung budaya ketimuran. Kita perlu menjaga itu. Unggah-ungguh, assalamualaikum, cium tangan, ya. Nggak apa-apa. Kalau corona gini ya. Ada hadisnya kok. Nabi Muhammad tuh kalau Fatimah datang kepada ini, hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Nabi Muhammad ketika Fatimah datang, ya, Nabi Muhammad berdiri, Fatimah cium tangan ke Nabi. Sekali ketika Fatimah masih kecil, Nabi cium tangan kepada Fatimah. Artinya cium tangan kepada orang tua itu tidak diharamkan. Gitu. Yang penting jangan sampai berlebih-lebihan, nunduk seperti nunduknya ruku. Nah, ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Jangan sampai ustadznya di bawah, anak kita nunduk, ya, sehingga seperti ruku. Itu nggak boleh, hati-hati. Karena tidak boleh ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah. Makanya ada kisahnya Rub'i bin Amir. Ya. Tahu ya, dalam perang Qadisiyah sebelum terjadi peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan seorang sahabat ya, yang paling ibaratnya sahabat yang paling rendah lah di antara pasukan para sahabat di Qadisiyah, pada peperangan Qadisiyah pada saat itu. Ini melawan orang-orang Persia 240.000. Kaum muslimin pada saat itu 30.000. Ya, dikirimlah seorang sahabat Rub'i bin Amir ini membawa keledai. Ya, membawa keledainya lusuh, perjalanan panjang. Rub'i bin Amir ini ceritakan orang Baduy ya, rambutnya ikal, keriting, hitam ya, beliau juga kulitnya usang dan lain sebagainya.
Bahkan diceritakan beliau pakai imamah itu dari tali kekang keledai beliau. Bahkan beliau saking nggak adanya baju perang, beliau pakai panci yang biasa dipakai masak di kepalanya. Ini orang seperti ini, tapi sahabat luar biasa punya keyakinan. Diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai panglima untuk membebaskan Persia. Datang ya, mengunjungi karena undangan dari Rustum. Ya, Rustum ini panglima di Persia. Rustum bilang nanti kalau dia masuk, singkat cerita ya, tolong disuruh dia nunduk. Ya. Rubi menolak, bahkan dia robek karpet Persia yang begitu bagus, dia robek pakai pedangnya, pakai belatinya, dirobek, ditaruh di atas pelana keledainya. Disuruh nunduk nggak mau dia. Di jalan pakai keledainya itu pintunya dibuka setengah, sehingga apa? Kalau orang lewat nih pasti nunduk, ya kayak orang ruku itu. Ternyata Rubi tahu nih nggak mau nih. Saya tadi disuruh ruku, saya nggak mau. Sekarang diakalin kayak gini ya. Dia turun dari keledainya dibalikin. Mohon maaf, bokongnya menghadap ke Rustum. Ya. Rubi juga nunduk, bokongnya menghadap ke Rustum. Jadi tadinya pengennya nunduk, akhirnya malah dikasih bokongnya terlebih dahulu gitu ya. Luar biasa. Dan sambil berjalan dia robek-robek tuh karpet Persia yang begitu bagus, sehingga sampai akhir beliau itu tidak pernah ya tunduk kepada Rustum. Ya. Artinya kita juga perlu lihat bagaimana kekuatan para sahabat secara akidah, secara keyakinan, ya percaya diri mereka bahwa mereka mulia dengan Islam. Maka ketika dikatakan kalian ini mau apa sih? Kalian ini umat yang hina. Dulu kita tuh nggak ada bahasa orang Persia itu, kita tuh nggak ada kepikiran ngejajah orang Arab tuh, orang nggak punya apa-apa. Lalu apa yang dikatakan oleh Rubi? Betul, kami orang yang hina sebelum diutus kepada kami Rasulullah SAW. Tapi setelah diutus pada kami Rasulullah SAW, kami mulia dengan Islam. Seperti perkataan Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Nah, ini juga termasuk rawabit fikriyah ini. Yang tadi ya, bahwa bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa kita ini mulia karena Islam, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena apapun itu. Ya, maka kita kembali ke rawabit keempat, bahwa pentingnya kita mengajarkan terkait dengan adab selama tidak berlebihan. Mafhum insyaallah Ustaz dan Ustazah? Insyaallah mafhum? Ya. Lalu rawabit kelima yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ini secara singkat, ya, adalah rawabit ar-riyadiyah, ya, ikatan secara fisik, bahwa seorang mukmin tidak cukup secara akidah, walaupun ya cukup ya, kalau sudah 4 rawabit ini cukup, cuma akan lebih mulia lagi, khairun wa habbu ilallah, kan bahasa hadisnya gitu ya, kalau memperhatikan rawabit keempat ini, yaitu ikatan-ikatan fisik. Ya. Apa yang dimaksud dengan rawabit ar-riyadiyah? Ya. Adalah ikatan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kita ikatkan mereka bahwa mereka sebagai seorang muslim, mereka harus memiliki standar-standar, ya, kekuatan fisik yang memang ditekankan juga di dalam Islam. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ya, bahwa mukmin yang kuat, ya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah, dan semuanya ada kebaikan. Setiap itu mukmin yang lemah ada kebaikan, mukmin yang kuat ada kebaikan. Tapi yang jelas mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah oleh kalian, ya, wa'iddu lahum, persiapkan oleh kalian bagi mereka untuk menghadapi orang-orang musuh-musuh Islam.
Ya, mastata'tum min quwwah, dari apa yang kalian bisa dari kekuatan itu. Ya, kata para ulama, apa yang dimaksud dengan quwwah ini adalah diantaranya adalah memanah dan apa Ustaz? Dan berkuda, gitu ya. Atau lebih memanah. Ya. Ya. Dan diantara umir ribatil khair, dan juga bagaimana seorang itu bisa mengendalikan kudanya. Ya. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, yang di situ akan menjadikan ancaman bagi musuh-musuh Allah. Ya. Jadi Ustaz dan Ustazah, maksud dari ikatan kelima ini, ruwabit ar-riyadhiyah ini adalah ketika mendidik jangan kesampingkan aspek fisik dalam pendidikan kita. Maka di sini ada Ustaz Ihsan ya, yang kita tekankan juga, ayo, ketiga olahraga yang memang disunahkan oleh Nabi, yaitu berkuda, memanah, berenang. Ya, berenang, ayo kita semuanya ajarkan anak-anak kita, lalu juga memanahnya, lalu juga berkudanya, dan juga kekuatan fisik. Sekali-kali kita ajak jalan yang agak jauh, misalkan 1 kilo, 2 kilo, boleh tuh. Karena diantara visi kita kan adalah generasi rahilah. Dan diantara tanda-tanda generasi rahilah adalah siap berjalan jauh. Rahilah itu adalah unta tunggangan yang biasa berjalan jauh dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Syam. Mekah ke Yaman itu bisa lebih dari 1000 kilo. Nah, kita kalau mau jadikan generasi kita generasi rahilah, sekali-kali bolehlah kalau lagi nggak memanah, lagi nggak berenang gitu, ajak jalan ya. Apa bahasanya? Expand. Ajak jalan dari sini ke Jati Asih, balik lagi. Mau ngapain itu? Ketahanan mental mereka. Kuat nggak mereka? Ya. Kalau naik Gojek gampang sekarang ya. Naik angkot juga gampang. Tapi ketika mereka bersabar berjalan, ya adab-adab di jalan kita perhatikan. Ya, tapi bagusnya lewat dalam ya. Jalan-jalan yang tidak ada mobil-mobil yang kencang ya. Jadi Ustaz dan Ustazah sekalian, ini merupakan aspek yang juga diperhatikan dalam Islam, karena dalam Islam seorang mukmin harus kuat, gitu ya. Jadi ini mungkin tambahan dari Anda pada kesempatan kali ini. Ini aja udah jam 3. Ini aja udah jam 3:04 ya. Masya Allah. Jadi silakan setelah ini bisa dipraktekkan 5 ikatan ini. Ketika kita membina anak-anak kita, santri-santri kita, jangan lepas dari 5 ikatan ini. Siap? Insya Allah? Allahu Akbar. Insya Allah ya. Jadi memang Islam itu kafah. Ya, Islam itu menyeluruh, ya, totalitas semuanya. Nggak bisa sebagian-sebagian. Ya. Dan kita juga perlu belajar, dan ini kesempatan kita para guru untuk terus belajar juga. Insya Allah. Taib. Mungkin gimana Ustadz Iqbal? Selesai atau ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan tentang kutab? Silakan, karena tadi mulainya 2:15, ada waktu sampai 10 menit lagi 3:15. Tafadhol, bagi yang mau bertanya tentang kutab atau konsep kutab, bagaimana penerapannya di dalam aktivitas kita harian, nanti bisa disampaikan. Ya. Kemarin ada pertanyaan dari Ustadz Wahid ya. Ustadz Wahid, gimana Ustadz kalau misalkan kita memberikan penekanan adab, kan kita adab sebelum ilmu gitu ya. Jadi kalau anak-anak kecil ini, kutab awal 1 ya Ustadz antum ya? 2, kutab awal 2 ya, berarti kan masih kelas 1 nih. Gimana nih Ustadz? Kutab awal 2 ini kalau ista'idu di awal udah rapi, nanti berapa menit ya berantakan lagi Ustadz. Muter-muter lagi ya dia namanya anak-anak ya, justru nggak apa-apa, itu memang anak-anak seperti itu, tetapi kita ajarkan bahwa adab itu sebelum ilmu ya. 15 menit seperti itu lagi, sampaikan lagi ista'idu, tunggu lagi ya, lalu sudah rapi mulai lagi pelajaran, ternyata 20 menit acak-acakan lagi, atur ulang lagi ista'idu. Jadi jangan bosan-bosan. Ya, memang seperti itu. Mendidik itu seperti wastobir, ya. Bersabarlah dengan kesabaran yang besar. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa Ustaz dan Ustazah. Dan caranya gimana? Caranya jangan teriak-teriak. Nah, kalau ini tips ya. Jadi caranya bagaimana santri-santri kita itu tahu kalau kita itu nggak suka.
Nah, nanti mungkin bisa dibahas ini di antara kitab yang banyak yang mau dibahas itu ada namanya Al-Yaum fi Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab satu hari di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita baca bagaimana cara bicaranya Nabi. Ini Masya Allah, ini jadi hal yang sangat penting. Mau Anda bacakan tentang itu ya? Ini bisa jadi cara guru kutab mengajar di kelas. Sementara Anda bacakan, sambil kalau ada yang mau bertanya, tafadhol ya. Nama kitabnya Yaum fi Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara satu pembahasannya adalah bagaimana cara bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dijadikan cara bicaranya guru kutab. Biar nggak capek antum ya. Judulnya adalah Kalamur Rasul, bagaimana bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi itu kana yatakallamu bikalamin bayyin. Ini yang pertama. Kalau antum kita mau dijadikan anak-anak itu segan sama kita, bicaralah dengan bicara yang jelas, bayyin. Bicara dengan bicara yang jelas ya. Ya, faslin, dan juga ringkas. Jadi nggak usah banyak bicara. Nabi itu orang yang nggak banyak bicara. Ya, yahfazuhu man jalasa ilaihi. Lihat, saking Nabi itu luar biasa kalau bicara ringkas dan padat. Orang yang duduk bersama itu bisa hafal perkataan Nabi. Walaupun kayaknya kita nggak akan ada yang bisa mencontohkan, ini kekhususan. Di antara kekhususan Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain bahkan adalah u'titu jawami'al kalim. U'titu jawami'al kalim. Aku diberikan jawami'al kalim. Kalimat-kalimat yang singkat, padat, tapi maknanya luas sekali. Satu hadis Nabi bisa dibahas itu luar biasa. Mungkin satu buku sendiri bahas hadis Nabi. Bahas satu perkataan. Innamal amalu binniyat. Para ulama membahas ini segala macam, jadi beberapa hukum dan lain sebagainya. Ya. Karena itu, tapi kita sebagai guru yang mencontoh Nabi, kalau berbicara, jadi kalau misalkan mau mendiamkan santri, ista'iddu. Jangan, anak sini, yang ini, ya Allah, siapa itu? Jangan, capek. Caranya duduk, yang tenang, doakan mereka, ista'iddu. Sambil lihatin, ada yang bercanda nih, misalkan Ustaz Sasi bercanda terus, lihatin Ustaz Sasi, sambil doakan anaknya. Ista'iddu. Ustaz Sasi, ista'iddu. Kalau masih enggak juga, ista'iddu. Naikin sedikit. Nggak usah teriak-teriak kayak pedagang di pasar. Kalau keluar dari pasar, ya ini ya. Itu kalau subuh-subuh keluar dari Masjid Nabawi gitu ya. Yallah ya riale gitu ya. 2 rial. Guru bukan seperti itu, jangan. Kita udah fokus saja, ista'iddu. Kalau nggak mempan juga, telunjuk. Sambil lihatin, tapi jangan sambil nyengir ya. Dia nggak ngeliat ke kita, temen yang ngeliat kita, biasanya ada yang ngeliat kan, satu udah nunjuk gitu kan. Gitu. Jadi antum gak usah terlalu banyak inilah ya. Kalau antum masih marah-marah ya, dulu kita kayak gitu ya, ternyata capek, serak suara antum enggak, Masya Allah. Artinya, tapi kalau kita ini contoh Nabi nih, sedikit bicara yang ringkas, padat, jelas. Duduk, berhenti bercandanya. Ista'iddu, rapihkan barisannya. Udah cukup. Nggak usah banyak bicara. Mafhum insyaallah ya. Gitu. Ini contoh dari Nabi, luar biasa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ya. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang duduk bersama Nabi sampai hafal gitu ya.
Ya. Dan Nabi itu hayyinan layyinan yuhibbu an yafhama kalamahu. Ya. Nabi ini sangat lembut tutur katanya, ya. Dan nggak kasar gitu ya. Nabi pengen yang mendengarkan bicaranya itu paham. Kita pun seperti itu. Jangan bicara yang tinggi-tinggi. Jadi kita akan melakukan rekonsiliasi, rekonstruksi, ini perlu segala macam. Anak-anak bengong. Ini Ustaz. Jadi ini ada nasih dan mansuh. Misalkan baru berkuliah gitu ya. Lalu baru dapat ini tentang nasih mansuh ya. Jadi ada ikhtilaful ulama. Ini perbedaan. Pak santrinya nih, apa ini Ustaz? Apa itu ikhtilaf itu apa gitu ya? Jadi sampaikan, ini ada perbedaan pendapat. Sederhanakan. Mungkin proses belajar. Tapi tolong, jadi jangan jadi guru yang kalau muridnya nggak seneng, kan nggak ngerti kan? Seneng gitu, nggak ngerti itu seneng gitu. Sama Ustaz juga nggak ngerti. Jangan jadi kayak gitu ya. Justru gimana caranya santri ini ngerti sama bahasa kita gitu. Karena Nabi tuh kayak gitu. Nabi tuh pengennya orang yang ngomong bersama Nabi itu paham. Ya. Wa min hirsi ala ummatihi kana yura'i al-fawariq bainan nas ya. Dan di antara keinginan Nabi itu kuat untuk bagaimana umat ini paham ya, hidayah dari Nabi ini, dari Islam ini, sampai Nabi itu memperhatikan perbedaan antara orang yang diajak bicara. Jadi kalau yang diajak bicara itu orang Baduy, Nabi akan pahamkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi bedakan bicara sama bahasa anak Kutapol 1 sama Konuni. Gitu ya. Jadi ini penting untuk kita, Ustaz dan Ustaz sekalian, ya. Dan ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana kalamur Rasul, adalah dulu perkataan Nabi SAW itu kalaman faslan yafhamuhu kullaman yasma'uhu. Adalah perkataan yang singkat, jelas, padat gitu ya. Dan dipahami setiap orang yang mendengarnya. Mau anak kecil, kan sahabat tuh ada yang kecil ya. Ada yang masih anak-anak, ada yang dewasa, ada yang pemuda, ya, remaja gitu ya. Tapi ketika Nabi bersabda, Nabi mengungkapkan perkataannya, semuanya paham. Gitu ya, insya Allah. Tapi mungkin itu, insya Allah ini nanti bahkan ketika ada yang ada seorang Arab dari Baduy datang kepada Nabi gemeter, ketakutan, mau nanya sama Nabi, ini terakhir ya, kalau nggak ada yang nanya lagi. Nabi bilang, hawin alaika, tenang aja, nggak usah takut. Kata Nabi, nggak usah takut, ngapain gemeter, kata Nabi. Ya, fa inni lastu bimalik, sesungguhnya aku bukan raja. Ya, innama ana ibnu imra'atin ta'kul qadid. Aku hanyalah anak dari seorang wanita yang makan daging, apa tuh yang daging kering? Dendeng. Kalau di sini dendeng mahal ya, di Padang ya, apalagi sederhana ya. Tapi kalau dulu dendeng itu kan cara untuk mengawetkan daging ya. Dia dijemur ya, ditipisin ya, biar kering, biar makan daging itu bisa dikit-dikit, bisa awet-awet, irit-irit gitu ya. Karena kalau nggak dikeringin jadi basi, nggak bisa dimakan. Al-qadid, betul ya, 1 sen ya? Pernah makan qadid nggak? Al-qadid atau bukan? Gimana? Belum pernah ketemu? Masya Allah. Nanti al-qadid ya, dendeng Arab kayak gimana ininya, bentuknya? Belum pernah makan ya. Tapi berarti belum pernah ini ya. Jazakallah Ustaz. Ustaz Irfan mungkin? Iya, kayaknya sekarang mungkin nggak dijual ya. Kalau ada warteg mungkin dijualnya di warteg kalau di sini gitu. Tapi yang jelas, lihat bagaimana Nabi SAW sampai menjadikan lawan bicaranya itu tidak takut untuk berbicara dengan Nabi SAW. Gitu ya. Jadi itu ya, Ustaz dan Ustaz sekalian, ada pertanyaan tentang kutab nggak nih? Ini emang udah nggak ada kebingungan terkait penerapan gimana di kelas gitu? Nggak ada? Atau karena saking bingungnya, ini bingung mau mulai dari mana nanyanya gitu?
Nah. Atau gini, silakan anak ya Ustazah hari ini mungkin bisa ditulis ya. Jadi nggak mesti sekarang, karena Anda khawatir sebetulnya banyak pertanyaan tapi tidak terungkapkan. Ya, karena mungkin nggak enak langsung. Silakan ditulis di kertas, bisa atau bisa langsung WA ke Ana, ya. Yang ikhwan, yang akhwat langsung WA ke Ustazah hari ini, gitu ya. Biar nanti pada pertemuan ini kita tinggal bahas bagaimana secara konsep kutabnya. Type itu ya. Insyaallah hadanallahu yakum ajmain, sudah selesai jam 3.15. Ana mohon maaf jika ada kekurangan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.